Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Ayu Anjani dari kelas 10 BR2. Jadi teman-teman, di sini saya akan cerita singkat tentang salah satu peristiwa sejarah, yaitu Revolusi Prancis. Oke, kita langsung aja mulai ceritanya ya. Latar belakang meletusnya Revolusi Prancis pada dasarnya ialah untuk menentang kekuasaan raja yang absolut. Pembentukan kekuasaan absolut di Prancis dipelopori oleh Perdana Menteri Kardinal Richelieu pada tahun 1642 sampai 1643. Nah, kekuasaan absolut di Prancis berlanjut pada masa Perdana Menteri Juris Kardinal Mazarin dan pada masa pemerintahan Raja Louis XII. Kekuasaan absolutisme di Prancis mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Louis ke-14. Ciri-ciri pemerintahan Raja Louis ke-14 adalah sebagai berikut. 1. Memerintah tanpa undang-undang. 2. Memerintah tanpa dewan legislatif. 3. Memerintah tanpa kepastian hukum. 4. Memerintah tanpa alasan biaya yang pasti. Dan yang kelima adalah memerintah tanpa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau Raja Louis ke-14 itu terkenal dengan ucapannya, yaitu negara adalah saya. Kalau dalam bahasa Prancisnya itu akan saya tampilkan di sini. Dalam hal ini, Raja Louis ke-14 menempatkan dirinya sebagai seorang raja yang luar biasa dan segala perhatian dengan membangun kehidupan istana yang penuh dengan kemewahan. Sikap absolutisme Raja Louis ke-14 itu sangat amat menyusahkan rakyat Prancis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meletusnya revolusi Prancis adalah sebagai berikut. 1. Pungutan pajak yang tinggi. 2. Utang negara terlalu banyak. Yang ketiga adalah adanya belangko surat penangkapan yang ditangani oleh raja. Dan yang keempat adalah kebencian rakyat terhadap penjara Bastille. Sebab khususnya yakni adalah sikap permaisuri Raja Louis ke-16 yakni Maria Antoinette yang suka menghambur-hamburkan uang kerajaan di situasi ekonomi negara yang lagi sulit. Dan jalannya revolusi situasi perpolitikan yang semakin panas mengakibatkan rakyat Prancis bangkit untuk menentang kekuasaan raja yang absolut itu. Klimaks dari situasi tersebut adalah penyerangan terhadap penjara Bastille tanggal 14 Juli 1789. Penjara Bastille merupakan lambang keabsolutan Raja Louis ke-16, yakni dengan semboyan revolusi Prancis, liberté, kebebasan, égalité, persamaan, dan fraternité, persaudaraan. Akhirnya, rakyat Prancis berhasil menguasai penjara Bastille. Dengan keberhasilan ini, seluruh pemerintahan dipegang oleh pemerintah revolusi. Dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusi antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk pasukan keamanan nasional yang dipimpin Jenderal Lafayette. 2. Menyusun majelis konstituante atau dewan rakyat. Yang ketiga, menghapus hak istimewa golongan bangsawan. Dan yang keempat, menghapus pernyataan hak-hak manusia dan warga yang merupakan salah satu piagam tentang hak asasi manusia. Pemerintah revolusi akhirnya berhasil membentuk konstitusi Prancis pada tahun 1791. Maka sejak saat itu, Prancis menjadi sebuah negara yang berbentuk monarki konstitusi, kerajaan berundang-undang. Yang berarti bahwa kekuasaan raja berada di bawah kekuasaan dewan dan segala kekuasaannya sudah diatur oleh undang-undang. Sementara itu, kaum revolusioner akhirnya berhasil menangkap Raja Louis ke-16 beserta istrinya, kemudian memenggal mereka pada tahun 1790. Nah, itu dia teman-teman kisah sejarah revolusi Prancis yang bisa saya jelaskan secara singkat. Jadi saya pamit dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.